Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nuri Rahma Kurnia dengan NIM 2130304038 dan Ridatul Muslimah dengan NIM 2130304048 akan membahas tentang kebijakan pengembangan koleksi Minangkabau di perpustakaan. Di sini akan dibahas 5 poin. Yang pertama adalah pengembangan koleksi perpustakaan, yang kedua kebijakan pengembangan koleksi, yang ketiga tujuan kebijakan pengembangan koleksi, yang keempat adalah kebijakan pengembangan koleksi Minangkabau di perpustakaan, dan yang terakhir adalah azas kebijakan pengembangan koleksi Minangkabau. Yang pertama adalah pengembangan koleksi perpustakaan. Pengembangan koleksi berarti mengembangkan koleksi yang baik dan seimbang serta sesuai dengan kebutuhan pengguna yang disusun berdasarkan standar koleksi perpustakaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pengembangan koleksi juga dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang digunakan untuk menganalisa koleksi sehingga dapat menghasilkan sebuah perpustakaan yang memiliki sumber daya yang dapat digunakan secara maksimal oleh penggunanya. Adapun tahapan-tahapan dalam pengembangan koleksi adalah analisis pengguna, kebijakan, seleksi, akuisisi atau pengadaan, wedding, dan evaluasi. Selanjutnya, kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dan telah diputuskan oleh seseorang ataupun lembaga ataupun pemerintah berdasarkan suatu ketentuan untuk mengetahui ataupun mencapai suatu tujuan. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan pedoman ataupun acuan yang terdiri dari serangkaian kegiatan serta prosedur ataupun ketentuan yang telah dirumuskan. Berdasarkan Perka Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2016, kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan adalah pernyataan tertulis tentang kebijakan perpustakaan terhadap pengembangan koleksi yang digunakan pustakawan sebagai acuan dalam menyeleksi bahan perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan koleksi bagi pustakawan di masa depan, karena penggunaan kebijakan pengembangan koleksi dapat membantu memastikan konsistensi praktik pengembangan koleksi sehingga mewujudkan koleksi yang dinamis. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama adalah menggambarkan ruang lingkup koleksi, sifat dan prioritas koleksi. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja bagi pengelola dan pengembangan koleksi perpustakaan, menunjukkan prioritas dan menetapkan kriteria seleksi. Yang ketiga, menciptakan dasar yang konsisten dan koheren dalam pengembangan koleksi di masa depan. Yang keempat, memberikan panduan untuk para staf dan dalam seleksi. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi kolaborasi antara pustakawan di lembaga dan dapat membantu pengembangan secara koheren. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kebijakan pengembang koleksi Minangkabau di perpustakaan. Yang A yaitu kebijakan umum. Kebijakan umum ini merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga guna untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya dalam pengembangan koleksi di suatu perpustakaan. Yang B-nya yaitu rincian tentang bidang subjek. Upaya yang perlu dilakukan perpustakaan hendaknya menerapkan bidang subjek yaitu dengan cara pustakawan berbicara dengan pemustaka bidang subjek yang dibutuhkan. Setelah pustakawan mendapatkan kesimpulan, lalu kumpulkan data. Setelah itu, tentukan prioritas pada bidang tertentu dari pembicaraan itu. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan pengembangan koleksi itu jelas bidang subjek koleksi yang akan ditambahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai asas kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, kerelevanan. Asas kebijakan pengembangan koleksi Minangkabau yang relevan adalah prinsip-prinsip dasar yang memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat Minangkabau, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi pelestarian dan pengembangan warisan budaya mereka. Selanjutnya yaitu berorientasi pada kebutuhan pengguna, yaitu prinsip dasar yang menempatkan kepentingan dan kebutuhan pengguna koleksi sebagai prioritas utama dalam proses pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan koleksi. Pengembangan bahan pustaka harus ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan pemustaka. Pengguna perpustakaan adalah peneliti, para profesor, tenaga ahli, staf karyawan kantor, dan mahasiswa. Masing-masing jenis perpustakaan mempunyai penggunaan yang berbeda pula pola kebutuhan informasinya. Selanjutnya yaitu kelengkapan. Azas kebijakan pengembang koleksi Minangkabau yang berfokus pada kelengkapan adalah prinsip dasar yang menekankan pentingnya memiliki koleksi yang lengkap dan komprehensif dalam merekam dan mempertahankan warisan budaya Minangkabau.
Yang selanjutnya yaitu kemuktahiran. Azas kebijakan pengembangan koleksi Minangkabau yang berfokus pada kemuktahiran adalah prinsip dasar yang menekankan pentingnya memperbaharui koleksi secara berkala agar tetap relevan dengan pengembangan zaman dan kebutuhan pengguna. Kemuktahiran ialah sumber informasi harus diupayakan sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemuktahiran bahan pustaka dapat dilihat dari tahun terbit. Dan yang terakhir yaitu kerjasama, yaitu prinsip dasar yang menekankan pentingnya bekerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan koleksi Minangkabau. Kerjasama ialah unsur-unsur yang terkait dalam pembinaan koleksi. Harus ada kerjasama yang baik dan harmonis sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan koleksi berjalan efektif dan efisien.